Selamat datang di Serba Tahu. Di sini kita bahas fakta unik, penting, dan bikin kamu makin paham soal banyak hal. Hari ini, kita akan mengupas tuntas sebuah tren pertanian yang bukan hanya cocok untuk lahan sempit, tapi juga bisa mendatangkan cuan yang menjanjikan. Ya, kita bicara soal microgreens. Bayangkan, dengan modal kecil dan ruang seadanya, kamu bisa menanam sayuran mini yang kaya gizi dan punya nilai jual tinggi. Gimana caranya? Apa yang harus dipersiapkan? Dan benarkah ini bisa jadi sumber penghasilan baru di tengah kota? Yuk, kita bongkar bareng-bareng di video ini. Apa itu microgreens? Microgreens adalah sayuran mini yang dipanen saat masih sangat muda. Biasanya hanya dalam 7-21 hari setelah ditanam. Meski kecil, microgreens punya kandungan nutrisi yang tinggi. Bahkan bisa 4-40 kali lebih kaya vitamin dan antioksidan dibanding versi dewasanya. Fakta menarik. Menurut USDA dan Jurnal Pertanian, microgreens bukan hanya bergizi tinggi, tapi juga makin diminati restoran, kafe, dan konsumen yang peduli gaya hidup sehat. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa microgreens bisa jadi ladang cuan, bahkan buat yang tinggal di kota besar? Pertama, permintaan pasar terhadap makanan sehat dan segar terus meningkat. Banyak restoran, hotel, catering sehat, bahkan rumah tangga mulai mencari microgreens karena rasanya segar, tampilannya menarik, dan nutrisinya tinggi. Microgreens sering dijadikan garnish di hidangan kelas atas atau dijadikan campuran salad dan jus. Kedua, modalnya kecil. Kamu nggak butuh sawah, nggak perlu lahan luas, bahkan dengan lahan 1 meter persegi, kamu bisa mulai budidaya microgreens. Modal awal mulai dari 100.000 sampai 300.000 rupiah aja sudah cukup untuk beli tray, benih, media tanam, dan sprayer. Ketiga, waktu panennya super singkat. Hanya dalam 7-14 hari, kamu sudah bisa panen. Artinya, dalam sebulan, kamu bisa panen 2-3 kali. Bandingkan dengan sayur biasa, yang bisa butuh 1-2 bulan atau lebih. Keempat, harga jualnya tinggi. Microgreens bisa dijual Rp150.000 sampai Rp400.000 per kilogram. Tergantung jenis dan kualitasnya. Bahkan dalam bentuk kemasan kecil 50-100 gram pun, sudah laris di marketplace dan pasar komunitas. Kelima, ini yang penting, resiko tanamnya rendah. Karena microgreens dipanen cepat, kamu nggak perlu khawatir soal hama, penyakit, atau cuaca ekstrim. Gagal panen pun bisa cepat diperbaiki di batch tanam berikutnya. Banyak orang mulai budidaya microgreens dari hobi, lalu berubah jadi bisnis rumahan. Apalagi kalau dikombinasikan dengan branding yang menarik, edukasi konsumen lewat media sosial, dan kemasan yang eye-catching. Pasti bakal bisa jadi cuan. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting, yaitu cara menanam microgreens dari nol sampai panen. Di sini, kita akan bahas langkah demi langkahnya. Jadi kamu bisa langsung praktik di rumah. Pertama, siapkan media tanam. Kamu bisa pakai tray plastik, cardboard, nampan, atau apapun yang permukaannya datar dan dangkal seperti ini. Di dasar tray, lapisi dengan tanah atau cokopit, atau kain flanel, atau bisa juga menggunakan tisu tebal. Pastikan media ini rata dan lembab, tapi jangan sampai becek ya. Microgreens butuh kelembaban yang cukup, karena kalau terlalu basah, malah bisa busuk. Langkah berikutnya adalah memilih benih. Beberapa yang paling populer diantaranya brokoli, bayam, lobak sawi, selada, pakcoy biji bunga matahari. Setelah memilih, taburkan benih secara merata di atas media. Usahakan tidak terlalu rapat, biar nggak rebutan ruang dan nutrisi. Selesai menabur, semprot ringan dengan air menggunakan spray halus. Jangan sampai tergenang. Setelah itu, tutup tray dengan plastik hitam atau tutup lainnya. Proses ini disebut proses gelap dan dilakukan selama 2-3 hari untuk merangsang pertumbuhan. Setelah 2-3 hari, buka tutupnya dan kamu akan melihat tunas kecil mulai bermunculan. Mulai dari sini, kamu bisa pindahkan ke tempat yang terkena cahaya tidak langsung. Misal di dekat jendela. Lakukan penyiraman ringan setiap pagi dan sore. Cukup spray saja, jangan disiram langsung, karena microgreens sangat sensitif terhadap kelebihan air. Nah, setelah 7-14 hari, microgreens kamu sudah siap panen. Panennya gampang banget. Cukup potong bagian batangnya menggunakan gunting atau pisau yang bersih.
Pastikan kamu tidak mengotori bagian akarnya, karena kita hanya panen bagian atasnya saja. Nah, setelah berhasil panen microgreens yang segar dan berkualitas, saatnya kita bicara soal strategi pemasaran. Karena disinilah kunci agar microgreens kamu bisa menghasilkan cuan maksimal. Kenali target pasar. Pertama-tama, kamu perlu mengenali target pasar. Microgreens ini paling laris di restoran dan kafe, terutama yang menyajikan menu sehat atau vegetarian, supermarket dan toko organik yang menjual produk segar dan sehat, pasar online atau marketplace, terutama di platform yang fokus pada produk segar. Kamu bisa mulai dengan menjalin kerjasama dengan restoran lokal atau menawarkan produkmu di pasar organik setempat. Di era sekarang, kemasan itu penting. Microgreens yang kamu jual akan lebih menarik kalau dikemas secara profesional. Coba gunakan label yang jelas dan informatif, seperti jenis tanaman dan tanggal panen. Kemasan transparan supaya pembeli bisa lihat kualitasnya. Logo brand yang simpel agar produkmu lebih dikenal. Ingat, kesan pertama itu penting. Jadi, kemasan yang rapi akan meningkatkan kepercayaan pembeli. Pemasaran di media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan WhatsApp Business bisa memperluas jangkauanmu. Posting secara rutin, tunjukkan proses menanam, panen, hingga pengemasan. Jangan lupa manfaatkan fitur Instagram Story dan Reels untuk menampilkan produk segar. Marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan Blibli untuk jangkauan lebih luas. WhatsApp Broadcast untuk promosi langsung ke pelanggan tetap. Kamu juga bisa gabung ke komunitas urban farming atau pasar tani online buat nambah relasi dan pelanggan. Untuk menarik pelanggan baru, kamu bisa kasih penawaran menarik seperti diskon pembelian pertama, paket hemat untuk langganan mingguan, sampel gratis untuk restoran yang mau coba. Selain itu, edukasi juga penting. Ajak pelanggan memahami manfaat microgreens, cara menyimpan dan mengolahnya. Kamu bisa bikin video singkat atau konten edukatif di media sosial. Pertama, kendala iklim dan kelembapan. Microgreens itu butuh kelembapan yang pas. Terlalu kering atau terlalu basah, hasilnya bisa gagal total. Maka dari itu, kontrol suhu dan kelembapan sangat penting. 2. Hama dan penyakit. Meski ditanam di area urban, bukan berarti microgreens bebas dari hama. Kutu daun, jamur, dan bakteri bisa mengancam tanaman. Jadi, sanitasi dan perawatan yang baik wajib dilakukan. 3. Pengetahuan teknis yang memadai. Urban farming microgreens memang terdengar simpel, tapi butuh pengetahuan soal pH air, pencahayaan, dan nutrisi yang pas. Misalnya, pH yang ideal untuk microgreens berkisar antara 5,5 sampai ke 6,5. 4. Pemasaran yang konsisten. Nggak bisa cuma menanam, kamu juga perlu paham strategi pemasaran. Microgreens punya masa simpan yang pendek, jadi kamu harus cepat mendistribusikan produk microgreensmu ke pelanggan. Bukan cuma menanam, kamu juga perlu tahu cara mengelola dan mengoptimalkan hasil panen biar untungnya maksimal. Yuk kita bahas. 1. Pilih jenis microgreens yang tepat untuk pemula. Pilihlah jenis microgreens yang mudah ditanam dan cepat panen, seperti kale, selada, bayam, atau brokoli. Tanaman ini nggak cuma cepat tumbuh, tapi juga memiliki permintaan pasar yang tinggi. Mulailah dengan 2 atau 3 jenis microgreens yang paling mudah dan kuasai tekniknya sebelum menambah varian lain. Lakukan riset kecil ke pasar, restoran, atau kafe di sekitarmu untuk tahu jenis apa yang paling laku. 2. Gunakan media tanam yang berkualitas. Media tanam yang tepat adalah kunci sukses dalam budidaya microgreens. Beberapa pilihan yang populer adalah cocopit, rakul, dan arang sekam. Media ini ringan, mudah menyerap air, dan ramah lingkungan sebelum digunakan. Pastikan media tanam steril dan bebas hama. Lakukan pengecekan pH secara berkala. Idealnya, pH media tanam berada di kisaran 5,5 sampai 6,5. 3. Perhatikan pencahayaan yang cukup. Microgreens membutuhkan cahaya yang cukup untuk tumbuh optimal. Jika kamu menanam di dalam ruangan, gunakan LED grow light
yang dirancang khusus untuk tanaman. Pastikan tanaman mendapatkan 12-16 jam pencahayaan setiap harinya. Jika menggunakan cahaya alami, tempatkan di area yang terkena sinar matahari pagi. 4. Jaga kelembapan dan penyiraman teratur. Kelembapan adalah faktor penting untuk microgreens. Jangan sampai media tanam terlalu kering atau terlalu basah karena bisa memicu jamur dan busuk akar. Gunakan spray halus untuk penyiraman agar tidak merusak bibit yang masih lembut. Cek kelembapan setiap pagi dan sore menggunakan hygrometer. 5. Hindari pemanenan terlalu cepat atau terlalu lambat. Microgreens idealnya dipanen ketika sudah mencapai tinggi sekitar 5-10 cm atau sekitar 7-21 hari setelah tanam, tergantung jenisnya. Gunakan gunting steril untuk meminimalisir kontaminasi. Setelah panen, segera simpan di tempat yang sejuk atau langsung distribusikan ke pasar. Mungkin kamu penasaran, seberapa besar sih potensi cuan dari bertani microgreens di lahan sempit? Mari kita hitung secara sederhana. Dengan lahan hanya 1 meter persegi, kamu bisa menghasilkan sekitar 30-40 tray microgreens dalam waktu 7-21 hari. Jika setiap tray bisa dijual dengan harga Rp20.000 hingga Rp50.000 tergantung jenisnya, kamu bisa mendapatkan omset sekitar Rp600.000 hingga Rp2 juta per panen. Dalam sebulan, kamu bisa panen 2 kali, yang artinya potensi penghasilan bisa mencapai Rp1,2 juta hingga Rp4 juta per meter persegi. Dan ingat, ini hanya dari 1 meter persegi. Bayangkan kalau kamu punya rooftop atau pekarangan lebih luas. Setelah panjang lebar, kita bahas mulai dari sejarah, teknis penanaman, hingga peluang pasar yang begitu menjanjikan. Satu hal yang bisa kita simpulkan, microgreens bukan sekadar tren sementara, tapi adalah masa depan dari pertanian perkotaan. Lihat saja perkembangan di berbagai kota besar dunia. New York memiliki gedung-gedung yang diubah menjadi lahan pertanian vertikal. Tokyo mengintegrasikan microgreens di rooftop perkantoran. Bahkan di Amsterdam, para penduduk sudah terbiasa menanam sayuran segar di balkon apartemen mereka. Indonesia pun tidak ketinggalan. Jakarta, Bandung, hingga Surabaya mulai banyak komunitas urban farming yang serius mengembangkan microgreens sebagai alternatif pangan sehat. Bayangkan, jika setiap rumah di kota besar memiliki mini garden microgreens, tidak perlu lahan luas, tidak perlu modal besar, hanya perlu komitmen untuk memulai. Dalam beberapa tahun ke depan, bukan tidak mungkin microgreens menjadi bagian dari pola hidup sehat masyarakat. Anak-anak terbiasa menanam dan merawat tanaman sendiri. Ibu-ibu memetik sayuran segar langsung dari dapur, dan para pemuda merintis bisnis urban farming dari rooftop rumah mereka. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kamu. Dan tentunya, subscribe channel ini untuk informasi menarik dan edukatif lainnya di segmen Serba Tahu. Berbagi ilmu adalah investasi untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!